Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa habibina wa rasulina wa syafi'ina Muhammadinil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi wa kulli manittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa laysa lahu walada. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ahlu sidqi wal wafa. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Amma ba'du, ma'asyiral ikhwan wal akhwat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari, solihin solihat, rekan-rekan yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pagi hari ini Allah muliakan kita semuanya. Allah hadirkan kita di majlis ilmu yang semoga Allah permudah langkah kita selalu untuk mendatanginya. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah selalu menambahkan ilmu kepada kita setiap harinya dan menganugerahkan kefahaman, sehingga dengan kefahaman itu Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya, dan semoga amalan yang diiringi dengan ilmu dan kefahaman menurunkan rahmatnya Allah untuk kita, dan semoga dengan rahmatnya Allah mudahkan langkah kita menuju surga. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalan kebenaran. Ini siapa pesertanya? Keluarga besar DPW. Siapapun, ya. Oh, banyak sekali nih. Ya. Alhamdulillah, ya. Semoga kehadiran antum di sini semuanya, setiap langkahnya bernilai pahala di sisi Allah. Antum menyisihkan waktu untuk berkhidmat kepada ilmu, datang ke majlis ilmu, mendengarkan ilmu, ini semuanya insya Allah asbab barokah dalam hidup kita semua, amin. Ini tempat keempat saya hari ini. Antum tempat keberapa? Kedua. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, itu salah satu doa saya yang dikabulkan Allah, tidak jauh-jauh dari majlis ilmu. Dan doa saya yang semoga dikabulkan Allah meninggal di majlis ilmu. Ya, imma pulang dari majlis ilmu kelelahan, apa pas berangkat, apa pas ngisi, semoga dikabulkan Allah. Karena miniatur taman surga itu ya majlis ilmu, iya kan? Raudhah min riyadil jannah itu ya majlis ilmu. Kenapa? Yang kumpul di majlis ilmu hanya orang-orang soleh. Di dalam majlis ilmu itu aktivitasnya para penghuni surga, memuji Allah, ya, mengagungkan Allah. Salah satu ibadah yang masih ada di surga yang dulu tetap disyariatkan di dunia itu kan ibadah apa? Tasbih kan, zikir. Dan di majlis ilmu itu kita berzikir mengingat Allah. Ya, membahas ilmu Allah itu kan mengingat Allah, gitu ya. Jadi kita syukuri nikmat ini. Allah mudahkan kita datang ke majlis ilmu, dan saya berharap teman-teman, rekan-rekan semuanya, baik ikhwan maupun akhwat, baik yang suami maupun yang istri, punya majlis lain selain majlis FKM. Diistiqomahi, insya Allah itu asbab barokah dalam hidup kita, ya. Selama kita dekat sama ilmu, insya Allah itu asbab barokah. Saya akan mulai kajian ini dengan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikrullah wa ma walahu au aliman au muta'allima. Dunia ini terlaknat, kata Allah, kata Rasulullah. Terkutuk dunia ini.
hina dina. Dunia ini di mata Allah dan Rasulnya itu sesuatu yang hina, melenakan, menipu, membuat kita lalai, itu dunia. Mal'unun ma fiha, dan terkutuk apa yang ada di dalamnya. Illa, kecuali 3, zikrullah wa mawala, kecuali yang mengingat Allah dan yang mengikutinya. Orang-orang yang ingat Allah enggak terkutuk. Yang kedua, au aliman, orang yang berilmu. Yang ketiga, au muta'alliman, muridnya ulama. Jadi dunia ini hina, terkutuk, tidak ada nilainya kecuali orang yang mengingat Allah dan orang yang dekat sama ilmu. Kira-kira begitu. Lah biar bisa dekat sama Allah itu kan harus dekat sama ilmu. Biar orientasinya Allah, biar orientasinya akhirat, kita harus tahu jalannya ilmu. Surga itu tujuan. Semua orang kalau ditanya surga apa neraka, jawabannya apa? Surga. Pingin masuk surga apa neraka? Tidak ada orang jawab neraka kecuali orang yang tidak waras. Ya, dan hari ini banyak orang tidak waras. Banyak orang pingin mampir dulu ke neraka, study tour katanya. Bahkan orang-orang liberal bilang apa? Saya pingin masuk neraka dulu biar nanti nikmati surganya lebih nikmat katanya. Karena habis diazab masuk surga. Ya kalau masuk surga, kok pede sekali dia bilang bisa masuk surga. Kalau ternyata Allah bilang udah di neraka aja nih, kamu pantasnya di neraka, sudah selesai. Maka kalau orang ditanya surga apa neraka, jawabannya apa? Surga. Tapi semua orang tahu tujuan, tapi tidak semua orang tahu jalan. Dan jalan menuju surga inilah yang kemudian harus kita cari dengan ilmu. Ya, karena itulah bedanya antara orang berilmu dan tidak berilmu. Yang satu tahu jalan, yang satu tidak tahu jalan. Maka dalam surah Az-Zumar ayat 9 itu Allah berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun." Apa sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Hal di dalam ayat ini itu kata para ulama tafsir ini istifham inkari, pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Sudah jelas jawabannya, tidak mungkin sama antara orang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Imam Ibnu Ashur dalam kitab tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir itu ketika mentafsirkan ayat ini beliau mengatakan ada perbedaan yang mencolok antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Makanya kita pingin FKM ini tradisinya tradisi ilmu, tradisi-tradisi yang sudah lewat itu tradisi yang menjadi pilihan para pendahulu. Artinya ya memang mungkin dulu keadaan menuntut kita untuk bergerak, keadaan menuntut kita untuk demo di jalan gitu ya, keadaan menuntut kita untuk sosial kemanusiaan. Tapi sekarang kita harus bangun tradisi ini, tradisi ilmu, karena fasilitas mendukung ya, dan keadaan menuntut kita untuk jadi orang berilmu di akhir zaman nih. Kalau enggak kita banyak tersesat tadi. Wong kita ini sekarang antara yang benar sama yang kelihatannya benar kan semua dia. Ya. Yang salah sama yang kelihatannya salah itu tipis, abu-abu dia. Maka kita butuh ilmu untuk memperjelasnya. Nah kata Ibnu Ashur, perbedaan yang paling mencolok itu ada 6. Tapi saya tidak mau menyebutkan semuanya. Saya hanya menyebutkan salah satunya. Kalau pingin lihat yang 5 lainnya, nanti dibuka di FKM TV. Judulnya apa ya? Judulnya kalau tidak salah ada perbedaan antara orang yang berilmu dan tidak berilmu. Ada 6 itu di situ, lengkap 1,5 jam. Tapi yang ini saya ingin sebutkan satu saja. Kata Ibnu Ashur, orang berilmu itu sama orang tidak berilmu itu perbedaannya mencolok. Salah satu perbedaan mencoloknya apa? Mereka sama-sama tahu tujuan, tapi yang berilmu tahu jalan menuju tujuan, yang tidak berilmu tidak tahu jalan menuju tujuan. Jahil jalannya. Kalau diibaratkan seseorang mau safar ke Semarang, orang berilmu itu sampai pertigaan Kartosuro dia bisa baca plang hijau itu, Semarang lurus.
Dia pun bisa baca kalau mau cepet sampai Semarang, belok kanan ambil tol, langsung 1,5 jam sampai Semarang. Tapi kalau orang tidak berilmu, tahu tujuannya Semarang sampai pertigaan Kartosuro, dia tidak bisa tuh baca plang hijau. Sampai pertigaan Kartosuro bingung dia, lurus apa belok nih? Kayaknya kok belok nih, jalannya lebih lebar nih. Kan Semarang ibu kota Jawa Tengah, berarti jalannya lebih luas nih harusnya. Menuju ke ibu kota ini harus luas nih. Akhirnya belok kiri. Sampai Semarang nggak? Kemungkinannya 2. 1, dia melasuk ke Klaten atau Jogja, karena orang tidak berilmu kan malu bertanya. Mentok sampai Jogja kok tidak ada tanda-tanda Semarang, baru dia mau tanya, Semarang sebelah mana Pak? Loh, lah panjenengan dari mana? Dari Solo. Loh kok bisa belok? Tadi dari mana? Dari pertigaan Kartosuro? Iya, harusnya lurus Mas. Maka orang kalau sudah melasuk, nggak tahu jalan, itu kemungkinannya 2. 1, dia kehabisan bekal, nggak sampai tujuan. Kehabisan bekal dia modalnya cuma 100.000 bensinnya, ya, tidak sampai Semarang. Atau yang kedua, dia sampai ke Semarang tapi acaranya udah selesai ya, terlambat, pintunya sudah tutup, ya, terlambat, ya, dia terlambat datang, gitu ya. Ya kalaupun masuk surga ya terlambat, keri-keri kan ngeri ya, ya. Mau masuk surga mampir dulu ke neraka, 1 harinya 1000 tahun. La yamutu fiha wala ya, tidak mati tidak hidup orang masuk neraka itu. Coba jangan buka surah An-Nisa ayat 56. Innalladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim naro kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Orang-orang yang kufur kepada ayat-ayat kami, yang ingkar kepada ayat-ayat kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali mereka gosong kulitnya, kami ganti dengan kulit yang baru, liyadzuqul azab, agar mereka merasakan azab. Tidak ada matinya orang masuk neraka. Lah kita kan tidak mau, harusnya tujuannya surga, mampir dulu neraka, kan tidak mau. Atau bahkan gagal masuk neraka, gagal masuk surga. Kita tidak mau tujuannya Semarang, keblasoknya kok sampai Jogja. Kita tidak mau itu. Makanya kita butuh ilmu, hadirin. Kita butuh ilmu sebagai pembeda, sebagai penerang jalan, nur, cahaya, penerang, untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang halal, mana yang haram. Itu ilmu. Kaitannya dengan keluarga, maka wong personal kita saja butuh ilmu, apalagi keluarga, gitu. Apa kata Imam Ahmad? Kebutuhan kita kepada ilmu itu jauh lebih besar daripada kebutuhan kita kepada makan. Kalau makan sehari kita butuh 2 kali, kata Imam Ahmad, pagi sama sore. Ya kalau kita 3 kali. Kalau ilmu kita butuh di setiap hembusan nafas. Ngelihat aja kan butuh ilmu toh. Ngomong butuh ilmu, bersikap butuh ilmu, berpendapat butuh ilmu, merespon sesuatu butuh ilmu. Ini tanggung jawab personal dia. Sebagai seorang hamba, abdun min ibadillah. Lah bagaimana kemudian kalau kita punya tanggung jawab yang lebih besar, namanya keluarga, istri, anak, semuanya harus menjadi fungsi yang dibekali dengan ilmu, ya. Makanya hadirin dimuliakan Allah, barakallahu fikum, para nabi dan para rasul itu perhatiannya sangat besar terhadap ilmu, hadirin. Hampir mayoritas nabi dan rasul itu perhatiannya besar terhadap ilmu di dalam keluarganya. Coba kita cek satu-satu ya. Mbak mushaf saya, ada mushaf ya? Coba ambil saya mau minta tolong Ustadz Kholis. Antum, kalau saya hafal Quran, hafal di HP maksudnya ya. Coba dari mulai Nabi Nuh yang bawa mushaf atau bawa Quran Android, silakan buka surat 11
ayat 42-43. Surah 11 ayat 42-43. Hud 42 sampai 43. Coba baca saya. Artinya langsung aja. Dan kapal itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung-gunung. Dan Nuh memanggil anaknya ketika anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir. Terus Anaknya menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah. Nuh berkata, tidak ada yang melindungi dari siksaan Allah pada hari ini selain Allah yang Maha Penyayang. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya, maka anak itu termasuk orang yang tenggelam. dalam kondisi seperti itu Nabi Nuh tetap memberikan ilmu kepada anaknya. Apa kata Nabi Nuh? Ya, wa nada Nuhu banahu wa kana fi ma'zilin ya bunayyar kam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Ayo ikut bareng kami. Ikut bareng kita, jangan jadi orang-orang kafir. Kemudian Nabi Nuh bilang lagi, la asimal yaum, tidak ada yang bisa melindungimu hari ini. Ya, illa man rahima, kecuali dialah zat yang Maha Penyayang. Ada pengajaran di situ, ada ilmu yang terus diwariskan. Maksudnya gimana? Dalam kondisi darurat kayak gitu, bencana datang, Nabi Nuh masih memberikan ilmu kepada anaknya. Apalagi dalam kondisi normal kayak gini, ya. Dan ini juga satu hal, ikhtiar kita itu memberikan ilmu. Nanti kemudian perkara istri kita atau suami kita atau anak kita kemudian menolak ilmu itu bukan ranah kita, itu ranahnya Allah. Makanya selain kita terus mendidik, kita juga mendoakan. Ya. Nanti saya kasih resep. Ada 3 inti pendidikan keluarga. Yang semua kitab tarbiyah itu intinya 3 ini. Nanti saya ingin tamasya dulu dengan antum di beberapa ayat yang lain. Itu Nuh. Coba sekarang kita ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim surah 14, surat Ibrahim ayat 35-36, Mas. Jadi kias ini ngerjain Ustadz Kholis. Aku tak lodok leren sidik toh. Tidak apa-apa kan? Kita sambil nyimak Quran kan. Yuk. Coba Mas. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, wahai Tuhan, jadikanlah negeri ini negeri Mekah, negeri yang aman, dan jauhkan aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Wahai Tuhan, berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak dari manusia. Barang siapa yang mengikutiku, maka orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa yang mendurhakaiku, maka engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, ini doanya Nabi Ibrahim di hadapan siapa? Di hadapan Ismail Ali. Ya, di hadapan Ismail. Jadi doanya itu mengandung ilmu agar tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan nanti ada kalimat doa lagi di surah Al-Baqarah itu ya, yang ditutup kemudian dengan Rabbana taqabbal minna gitu ya. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini ya Allah. Selesai bangun Ka'bah itu. Innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, di surah Al-Baqarah itu 127 sampai 128. Itu Ibrahim. Keluarganya keluarga yang dididik dengan ilmu. Nabi Ismail sekarang, putranya Nabi Ismail. Buka surah 19 ayat 54-55. Surah 19, surah apa? Maryam 54-55. Coba baca saja. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ismail di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar seorang yang benar janjinya, seorang rasul dan nabi. Ini lihat,
55 lihat. Dan dia menyuruh keluarganya untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan dia seseorang yang diridhoi di sisi Tuhannya. Wa kana ya'muru ahlahu bis sholati waz zakat. Dia memerintahkan, ngajari keluarganya untuk sholat dan zakat. Keluarga ilmu hadir. Keluarga Nabi keluarga ilmu. Tidak jauh-jauh dari ilmu. Berikutnya Yakub sama Ishak. Ya. Yakub itu putranya Ishak ya. Ishak itu putranya siapa? Ibrahim. Nabi Ibrahim punya putra 3 dari 3 istri. Yang pertama Sarah punya Ishak. Yang kedua Hajar punya Ismail. Yang satu Kutura punya anak namanya Madian. Nanti jadi sukunya siapa? Syuaib ya. Syuaib yang mertuanya Nabi siapa? Musa ya. Nah, Ishak ini punya anak namanya Yakub. Lihat percakapan antara Ishak dan Yakub. Surah kedua ayat 133. Al-Baqarah 133. Ayo. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Masya Allah, lihat. Ini perkataan siapa? Wasiatnya Yakub kepada anak-anaknya 12 tuh, Bani Israel. Apakah setelah aku meninggal kamu akan tetap menyembah Tuhanku, Tuhan ayahku Ishak dan Tuhan Ibrahim? Berarti itu ilmu yang diwariskan tuh. Jadi ilmunya itu, ilmu tauhid itu tidak hanya berhenti di Ibrahim kemudian Ishak selesai, sampai ke Yakub, sampai turun temurun. Ini keluarga ilmu hadir. Ya, keluarganya Nabi itu keluarga ilmu. Ya. Belum nanti Nabi Zakaria. Ya. Antum catat ayatnya saja. Nabi Zakaria itu di surat 19 ayat 4 sampai 6. Ya. Nabi Muhammad juga disebutkan di surat 20 ayat 132. Dan nabi-nabi yang ada di dalam Al-Qur'an itu semuanya digambarkan oleh Rasulullah kalau interaksi sama keluarganya mesti dengan ilmu. Para nabi itu keluarganya keluarga ilmu. Tidak hanya para nabi, orang-orang soleh yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an itu keluarga ilmu hadir. Siapa? Atu istri Imran, Ali Imran. Keluarga Ali Imran tuh lengkap tuh. Surat ketiga itu kan keluarga Imran. Satu-satunya keluarga yang dijadikan nama surat di dalam Al-Qur'an Ali Imran. Bagaimana kemudian istri Imran itu adalah orang yang sangat mengharapkan punya anak yang solih, solihah, ya, yang ilmu. Luqmanul Hakim. Surat Luqman itu kan isinya ilmu semua itu. Ya bunayya la tusyrik billah. Ya, ilmu semua itu. Kemudian siapa lagi? Ada juga di dalam Al-Qur'an itu hamba-hamba kesayangannya Allah, ya. Hamba-hamba kesayangannya Allah kan, Ibadur Rahman. Ibadur Rahman itu doanya apa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu semuanya mikirin keluarga, Din. Ya. Mikirin keluarga, dan semuanya keluarganya keluarga ilmu. Ya. Makanya kemudian hadirin muliakan Allah, ini yang harus jadi role model kita, bahwa visi keluarga itu harus dekat dengan ilmu, tidak boleh jauh-jauh. Kalau personal saja suruh menuntut ilmu, apalagi kemudian keluarga. Maka pondasi terkuat keluarga itu adalah ilmu. Dalam surah At-Tahrim ayat ke-6, ya, surah ke-66 ayat ke-6, itu kan ada kalimat untuk keluarga kan tuh. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya, kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir, ya, qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya. Itu diantara tafsir qu anfusakum dan wa ahlikum naro itu apa, Hadid? Ya, qu anfusakum wa ahlikum naro ditafsirkan oleh sahabat Ali radhiyallahu anhu. Ketika mentafsirkan ayat ini, kata beliau apa? Addibuhum wa allimuhum. Jaga keluargamu dari api neraka dengan adab
dan ilmu. Berarti kalau kita ini mau jaga keluarga kita, ini harus dengan apa? Akhlak dan ilmu. Ilmu itu didekatkan sama ulama, akhlak itu dikasih keteladanan. Makanya saya ingin bilang kepada jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita belajar di disiplin ilmu tarbiyah wa ta'lim, ilmu pendidikan, inti pendidikan orang tua kepada anak, inti pendidikan suami kepada keluarganya, pasangan dan anak-anaknya, istri kepada anak-anaknya, ibu kepada anak-anaknya, inti pendidikan itu 3 ajarin. Om jenengan bolak-balik kitab tentang tarbiyah, inti pendidikan itu 3, dan 3 ini harus ada terus dalam keluarga kita. 3 ini apa? Satu adalah orang tua harus menjadi teladan untuk anaknya. Suami harus menjadi teladan untuk istrinya. Istri adalah ibu teladan bagi anak-anaknya. Jadi semua fungsinya teladan, terutama orang tua ya. Makanya disinilah pentingnya kita menanamkan adab. Makanya kurikulum yang kita pakai di ngaji FKM itu kuat di masalah akhlak dan adab. Kita belajar hikam itu adab. Nanti insya Allah akan digulirkan dari pusat ngaji Nasoihul Ibad sama Ustadz Zulfahmi, itu juga tentang akhlak. Buku ngaji yang kemarin kita rilis itu juga akhlak kan, di antara akidah kemudian akhlak. Karena adab ini penting sekali, karena orang tua itu ya role modelnya anak-anaknya. Makanya sering kan dikatakan oleh para ulama, apa yang dilakukan orang tua itu yang dilakukan oleh anaknya. Cara jalan aja ini. Jadi yang bapak-bapak ini kalau lihat anaknya jalan, persis jalannya kayak bapaknya nih. Guyune podo, meringise podo. Nggih mboten. Karena ngelihat bapaknya meringis, ya. Kalau meringisnya semanis Mas Sutono ini, yo anaknya yo akan meringis semanis itu. Iya, Din. Kadang-kadang kita punya kebiasaan apa? Duduk begini, ditiru kan sama anak kita. Persis plek kan, Din. Lah kalau cara gaya hidup saja ditiru, apalagi akhlak kan, Din. Ya. Cara ketawa aja sepersis kan. Cara senyum, cara makan, persis anak itu sama orang tuanya. Ya. Cara mendengarkan, cara mengerutkan dahi itu sama, Adit. Ada yang beda. Yang beda ini sing bahaya ini. Jadi itu anak ini, ya. Loh, kalau cara-cara kayak gitu saja itu sama, bagaimana kemudian akhlak dan adab? Persis, Adit. Makanya Islam ini kan agama adab, Adit. Rasulullah itu akhlaknya dicontoh 24 jam sama para sahabat. Makanya dengan cari adab apa dalam Islam ini ada A sampai Z. Saya punya kitab namanya Mausu'atul Adab di rumah, 2000 halaman ini. Adab A sampai Z ada, A sampai Ya ada. Adab senyum, adab marah, adab duduk, adab berdiri, adab minum, adab makan, adab bercanda, adab safar, adab bertamu, jadi tuan rumah, itu ada semua. Jadi kadang-kadang kita ini belum tahu adabnya, tinggal buka kitab itu, semuanya lengkap dalilnya. Dalilnya ini, ada semua. Dan itulah Islam, sempurnanya Islam. Adab dan akhlak itu dijunjung tinggi. Ya, dijunjung tinggi. Dan itulah tujuan diutusnya Rasulullah kan. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak atau sholihal akhlak. Jadi semua syariat tuh dalam Islam muaranya mesti akhlak hadir. Coba dengan sebutkan satu syariat, mesti muaranya akhlak. Salat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar kan. Salat itu mencegah seorang dari keji dan mungkar, ya kan. Orang kalau salatnya ajeg, salatnya rutin, salatnya disiplin, tidak sempat maksiat dia. Karena mau maksiat dikit azan. Itulah hikmah mengapa salat itu 5 waktu. Itu di waktu-waktu kritis kita mau maksiat tuh. Subuh kalau dibablas itu bisa hanyut kita dalam ketersia-siaan tuh. Kalau tidak ada sholat subuh tuh, bablas tidur sampai jam 9. Dari subuh ke duhur itu sudah mengkis tuh iman tuh. Kalau tidak segera sholat tuh, itu terus tuh kayak gitu.
Makanya tujuannya akhlak. Puasa itu tujuannya apa? Sabar, disiplin, jujur, muraqabah, ya kan? Jadi puasa itu juga melatih muraqabah. Ada nggak yang berani hari ini? Kalau masuk bulan Ramadan, sahur rodok telat, kemudian azan berkumandang, jenengan wani nyakot sak gigitan tempe wani ra? Gak ada yang berani. Makanan berbuka sudah siap, jam 5 wis siap, kolak, gorengan, es. Tapi jam 5, padahal adanya setengah 6. Ada nggak yang berani nyicip gorengan sak cuil? Nggak ada. Jadi Islam itu ngajari disiplin. Sampai saking kayak gitu nggak ada yang berani. Ngajari muraqabah. Ada nggak yang tega sudah ngelak di siang hari, kemudian dia masuk di rumahnya nggak ada orang, ambil air di dalam kulkas, lu glek 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 glek, terus sampai keluar rumah ketemu temennya, panas sekali ya. Nggak ada, nggak ada yang berani. Ya, sak remuk-remuk orang kalau dia sudah puasa dapat setengah, nggak ada yang berani. Akhlak ini yang ditempa itu akhlak. Zakat itu kan untuk melatih akhlak juga, biar orang kaya nggak pelit. Ya, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, itu kan tafsirnya apa? Ambillah zakat dari orang-orang kaya agar dapat membersihkan mereka dari sifat pelit, dari akhlak tercela. Apalagi syariat apa? Haji. Haji lebih kompleks lagi tuh. Sabar, ithar, ya, berbagi sama teman perjalanan. Ya. Lebih kompleks. Ya. Banyak lagi, ya. Semua itu muaranya di akhlak tadi. Puasa, zakat, sholat, haji, majelis ilmu kan muaranya di akhlak. Semuanya akhlak tadi. Ya. Makanya kemudian hadirin muliakan Allah, inti pendidikan ilmu di dalam keluarga itu satu keteladanan. Dan benar-benar orang tua tidak bisa jadi teladan, suami tidak bisa jadi teladan, istri, ibu tidak bisa jadi teladan kalau dia tidak dekat sama ilmu. Maka ilmu akhlak ini penting ini. Coba kita baca lagi sirah Nabi SAW, interaksinya dengan para sahabat, sama orang kafir, sama orang munafik, sama orang kaya gimana, sama orang miskin bagaimana, kan lengkap tuh. Sama binatang gimana, sama tanaman gimana, sama orang kafir gimana, sama orang munafik gimana, ada semua hadir. Nah ini mari kita ilmui ini dan kita ejawantahkan dalam keluarga kita. Ada teladan yang pertama. Yang kedua, prinsip yang harus diketahui dalam pendidikan keluarga itu apa? Kita harus memastikan bahwa makanan yang masuk ke perut anak-anak kita, ke perut pasangan kita adalah makanan yang halal. Halal itu kan dua cabangnya, halal zatnya dan halal cara memperolehnya. Zatnya pastikan yang halal, maka jangan sembarangan jajan. Teman-teman yang masih suka di lapangan sembarangan jajan harus lebih warok lagi, ya. Rawaton, wah itu halal lagi, ya. Apalagi terkhusus binatang sembelihan ini hati-hati banget. Ayam itu tuh hati-hati, bebek. Kalau Anda tidak benar-benar tahu siapa penjualnya, mending enggak. Karena sekarang sales ayam itu banyak sekali yang dia hanya nitip-nitipkan, tidak tahu asal muasalnya ini. Ya, karena dulu saya waktu di Jakarta itu tahu betul karena setiap hari saya berangkat dari TMII ke Jakarta Selatan itu melewati pemotongan ayam dan itu pas di lampu merah jadi dilihat kiri ini cara motong ayam Nah itu banyak ayam-ayam yang belum mati langsung dicemplungkan di air panas langsung mati kan, masuk air panas ya untuk nyabuti bulu dan itu kan diseleskan dititip-titipkan dan kita tidak tahu. Makanya khusus makanan ini secara zat saya kira panjenengan semua sudah sangat menjaga, sudah tahu mana yang halal mana yang haram. Ya kalau saya selalu kasih standar di keluarga saya dua. Satu, kalau tidak benar-benar halalnya ada halal MUI atau label halal dari badan halal itu, kalau ada itunya silahkan ambil, silahkan beli. Secara zat insya Allah halal dan bisa dipertanggungjawabkan. Artinya kalaupun itu yang dijual haram ada labelnya, itu kita punya hujah di hadapan Allah nanti.
karena udah ada halalnya ini. Ya berarti yang bohong siapa? Si penjualnya. Itu satu. Yang kedua, kalau ini tidak ada label halal MUI atau halal badan halalnya, ya, maka pilihan kedua Pak, kita harus kenal siapa yang jual. Rodo angel ini. Lah kalau keluar kota gimana Ustaz? Ya sudah, cari yang ada label halal. Kalau tidak ada, kita harus kenal sama yang jual. Kalau tidak kenal, kita harus berani tanya. Pertanyaannya simpel saja. Pertanyaannya Pak, ini ayamnya nyembelih sendiri atau enggak? Dah, tanya itu. Dan itu pertanyaan yang sopan tadi. Orang si penjual yang jualan ayam atau bebek tadi mesti akan menjelaskan sejelas-jelasnya karena sudah tahu arah pertanyaan. Dan pertanyaan simpel kan? Ini nyembelih sendiri mboten? Dia udah tahu, oh ini mesti mau tanya tentang kehalalan. Dia akan jelaskan sejelas-jelasnya. Kalaupun dia tidak menyembelih sendiri, dia akan jelaskan, ini saya ambil dari seorang muslim begini. Kalau Anda mantap dengan jawaban, ambil, silahkan makan di situ. Tapi kalau ketoknya nggak mantap, sudah bayar es tehnya saja, segera cari warung lain. Ya, karena kehati-hatian kita. Karena kalau sampai masuk itu ke perut kita, atau perut anak kita, atau keluarga kita, barang haram hadirin, dari zat yang haram, sudah, ya. Daging yang haram hanya akan menumbuhkan, makanan yang haram hanya akan menumbuhkan daging-daging yang tidak taat sama Allah. Nanti dididik tidak bisa, diajak baik sulit, dia diajari sholat nggak mau, karena masuk makanan haram ini. Ibadahnya jadi berat, ya, doanya tidak dikabulkan, ibadahnya tidak diterima 40 hari kan, orang makan makanan haram. Jadi pastikan halal hadir, secara zat maupun secara asal muasal pekerjaan. Jadi dua hadir, asalnya harus asal yang halal. Makanya pastikan pekerjaan kita ini pekerjaan yang benar-benar jujur hadir, benar-benar amanah. Kalau itu bukan hak kita, jangan diambil. Hati-hati betul. Ya. Kalau Anda ditugaskan oleh kantor untuk belanja barang, sampai di tempat belanja kok ditawari nota kosong, jangan diisi sendiri hadir. Itu haram tuh. Ya, monggo jenengan isi sendiri. Harganya sini 20.000, kulaan 100, iso diisi 20.000. Kan lumayan, 5 ping 100. 5.000 ping 100 piro? 500.000. 50.000. Kan lumayan tuh hadir, 500.000. Kalau tidak punya iman tuh, padahal dia diutus sama atasannya, sudah digaji setiap bulan, diambil itu tuh haram. Itu pulang 500.000, sebelum pulang jenengan beli roti Sabita halal MUI, kasihkan ke anak sama istri kita, lihat, oh, halal ini MUI. Ketika dimakan haram hadir, karena berasal dari pekerjaan yang haram. Jadi itu inti pendidikan yang kedua. Dan yang ketiga, yang terakhir, ya, inti pendidikan keluarga dalam Islam itu satu, keteladanan, dua, makanan harus pastikan yang halal-halal, yang ketiga, lisan yang tidak pernah berhenti berdoa kepada Allah agar keluarga kita diberi taufik. Doa nih hadirin, doa itu penting. Doa untuk anak satu-satu didoakan, ibu-ibu doa untuk suami agar ketika keluar rumah dijaga sama Allah, dititipkan sama Allah. Udah titipkan sama Allah, jangan terlalu insecure, jangan terlalu khawatir suami keluar rumah itu. Selama kita yakin dia adalah orang yang beriman kepada Allah, yang menjaga ketaatan, sudah titipkan Allah. Allah itu zat yang apabila dititipi sesuatu, Allah tidak akan menghilangkan titipan itu. Bapak-bapak doakan istri, doakan anak, ya, doa hadir. Apalagi doa orang tua untuk anak, wah itu mustajab hadir. Anak kepada orang tua, ya, anak juga harus pastikan, kalau kita seorang anak, pastikan kita selalu dapat ridho orang tua kita. Hubungan kita dengan orang tua harus baik, hubungan kita dengan mertua harus baik hadir.
Loh kan mertua Ustadz, bukan orang tua kandung saya. Kalau Anda punya masalah sama mertua, itu sangat berefek kepada keluarga, terutama kepada anak. Bakti kita kepada mertua itu berbanding sama dengan bakti kita kepada orang tua. Kenapa Ustadz? Karena mertua itu orang tua pasangan kita. Kalau Anda seorang suami, maka ketika Anda berbakti kepada mertua, maka Anda sedang menjaga psikis istri Anda. Dan itu kewajiban seorang suami, menjadi qawwam fisik dan psikis istrinya. Kalau Anda seorang istri, dan ini sulitnya di istri biasanya, istri sama mertua itu biasanya wah kayak kucing karo tikus itu. Hal-hal kecil jadi besar. Dan itu yang paling menderita siapa? Suami. Ya. Kalau Anda seorang istri, ketika Anda tetap khidmat, berbakti kepada mertua, yang mana itu adalah orang tua suami Anda, berarti Anda sedang mentaati suami Anda. Bagian khidmat kepada suami adalah mencintai orang-orang yang dicintai oleh suami kita. Iya kan? Bukti cinta itu apa? Mencintai apa yang dia cintai, membenci apa yang dia benci, kan begitu? Itu bukti cinta. Makanya ini doa ini salah satu wasilah yang tidak boleh putus, yang kemudian menjadikan keluarga itu bisa bareng-bareng sampai surga. Ini doa yang tidak boleh putus nih. Sudah, ini pendidikan keluarga 3 itu. Jadi pastikan keluarga kita ini keluarga ilmu. Jadikan tradisi di rumah itu tradisi ilmu, baca Quran. Harus ada jadwal khusus nih baca Quran, kumpul di ruang tengah ba'da maghrib atau ba'da subuh. Ya, bisa dikembangkan ke arah pendidikan formal. Kalau misalnya kita lihat ada potensi di anak kita di pendidikan formal dalam bakat-bakat tertentu, ini anak saya ini kayaknya kok suka desain ya sudah sekolahkan di desain. Ya, jadi orang tua yang berhasil itu bukan orang tua yang memaksakan potensi anaknya, tapi orang tua yang berhasil menemukan potensi anaknya kemudian melejitkannya. Kalau memaksakan, semua orang tua bisa memaksakan dan anaknya tersiksa. Ya, kowe kudu dadi dokter nak, padahal potensinya pemain bola. 3 Juli akhirnya pasien. Ya. Iya. Jadi lejitkan, temukan, lejitkan. Itu orang tua yang baik, itu dahsyat tuh hadir. Dan itulah Rasulullah kan. Rasulullah tidak memaksa sahabat semua jadi ulama toh. Ada yang ahli strategi, ada yang ahli ekonomi, saudagar, ada yang ulama, ahlu sufah, ada yang macam-macam ya, retorika, ada yang ahli diplomat, ada yang bikin syair ya. Hasan bin Thabit itu sampai dibuatkan mimbar sendiri di Masjid Nabawi itu, karena pandainya dia dalam bersyair, didukung loh, dibuatin mimbar loh, dibuatkan panggung sama Rasulullah. Jadi sesuaikan dengan potensi ya. Tradisi membaca ya, kembangkan tradisi membaca. Jadi mungkin budget bulanan itu ada sekian persen lah, 5%, 10%, sebulan sekali atau 2 bulan sekali dibelikan buku untuk anak kita, biar wacana keilmuannya, wawasan keilmuannya meluas. Jadi kita juga harus nambah tuh ya. Ada mungkin kalau yang Allah berikan kelebihan, ada ruang pustaka, mungkin tidak harus satu ruang ya, mungkin satu, beli raknya dulu lah, kemudian kita termotivasi untuk ngisi rak itu ya. Datang ke majelis ilmu. Kalau datang ke majelis ilmu seperti ini, ajak anak-anak kita hadir. Jangan bapak ibunya tok sing pinter. Anak itu sejak kecil harus dibawa ke majelis ilmu. Dan itu yang saya rasakan hadir. Saya sejak kecil itu dibawa sama abi saya itu ke Penumping hadir. Itu sejak kecil, sejak saat ini saya dibawa itu ke Penumping. Itu saya tidak mudeng ini tempat apa. Saya masih ingat betul. Ini tempat apa sih? Kelompok-kelompok orang segini banyak. Dan 2 hal yang saya sangat suka itu, sampai sekarang saya masih ingat. Kalau selesai pengajian, ayah saya itu selalu mendekatkan kepada ustadz-ustadz. Saya masih ingat, ada Ustadz Solehan, ada Ustadz Abu, ada Ustadz Abdullah Manaf. Didekatkan terus digini-ginikan saya. Soleh, fakih, alim. Sampai sekarang itu, sampai detik ini, Ustadz Abu, Ustadz siapa? Abdullah Manaf. Kalau ketemu saya masih digini-ginikan. Itu hal pertama yang saya seneng itu. Diunyeng-unyeng gini nih. Hal kedua Pak, kalau lagi sholat kan biasanya pengajiannya maghrib ke isya tuh. Kalau pas isya yang lainnya sujud kan banyak itu.
Saya nggak sujud tadi. Saya ngelihat orang rintik-rintik sujud itu seneng aja. Itu paling seneng. Tapi saya nggak pernah tahu itu majelis ilmu atau bukan. Sampai lambat laun, oh gitu, ternyata majelis ilmu tuh, ya. Dan rasa cinta datang ke majelis ilmu itu sudah membekas. Nah itu yang perlu gitu. Ajak anak kita rakitang duduk rame dewe, ngorek-ngorek papan tulis gak apa-apa aja. Oh, anak kecil loh, gimana lagi? Ya, anak kecil itu, ya. Jadi budayakan juga budaya bertanya kepada anak, kemudian kita sudah nyimpan jawabannya. Itu mengolah akalnya untuk selalu antusias kepada ilmu. Ya, budaya bertanya hadir. Nah, itu cara-cara agar ada tradisi ilmu dalam keluar. Ini hadirin dimuliakan Allah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Semoga memotivasi kita untuk menjadikan keluarga kita jangan hanya keluarga dakwah. Urutannya pertama itu keluarga ilmu dulu, baru keluarga dakwah. Ilmu kuat, baru kita menebar manfaat dengan dakwah. Allahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Berikutnya saya kembalikan ke Ustaz Falis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah barakallahu kami sampaikan jazakumullah khairan kepada Ustaz Meros yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa untuk kita semuanya. Baik, karena masih ada waktu untuk ada tanya jawab, monggo bagi siapa saja yang mau bertanya, mungkin yang ikhwan satu atau ditambah akhwat satu boleh? Ada? Ustaz satu, yang akhwat nanti buatan. Oh baik, sementara satu dulu Ustaz. Silakan. Ya, Fadol Ustaz Ridwan. Izin bertanya Ustaz. Ini membahas masalah halal haram. Kebetulan beberapa waktu lalu, belum lama ini, saya pernah sama bapak mertua itu mampir ke sebuah warung. Warungnya lumayan ramai karena letaknya di pinggir sawah, pemandangannya indah juga. Nah kebetulan samping rumah makan itu ada rumah besar. Yang di situ memang terkenal rumah besar mewah sekali. Rumah itu adalah pemilik kandang babi di desa Cangkol, Polokarto sana. Nomor Jomi bisa tulis tahu. Setiap hari lewat itu. Nah, rumah siapa itu? Bukan mertua antum kan? Nah, memang setelah saya tanya sama beberapa teman yang orang Cangkol itu yang punya warung pinggir sawah itu, warungnya ya mepet sama tembok rumah besar itu apa ya? Yang punya itu. Oh, ya sing dulu ya sing di kandang babi ku ya tadi. Nah, kebetulan saya di situ bapak pesen rica-rica mentok, saya pesen sambal belut. Apa? Sambal belut. Nah, sekarang pertanyaan karena beliau ini selaku pemilik kandang babi, dasar dari megangi babi-babi itu tadi. Nah, itu apakah itu juga akan berpengaruh kepada apa yang saya makan ketika itu? Iya, masya Allah. Ya, sikap yang harus dikedepankan itu warok ya. Kun wari'an takun a'badan nas, kata Rasulullah. Jadilah kamu orang yang warok, orang yang berhati-hati, maka kamu akan menjadi hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah di antara manusia yang lain. Jadi ya sikap yang harus kita jaga warok. Kalau kita tahu dan ternyata itu fakta, yang punya adalah yang punya adalah orang yang punya peternakan babi, kalau pada hal-hal yang haram saja dia tidak berhati-hati, apalagi pada hal-hal yang lain yang kecil-kecil, maka ya cara terbaiknya ya kita nggak usah dekat ke situ, cari warung yang lain banyak. Tapi kalau sudah terlanjur Ustaz, ya sudah. Kalau sudah terlanjur ya tobat, istighfar, banyak sedekah gitu aja. Iya, kan karena ketidaktahuan kita ya. Jadi tobat, istighfar. Lah yang tahu pengaruhnya antum sendiri, antum dari situ tambah malas sholat apa gimana? Hafalan hilang atau gimana gitu kan. Ya, tapi kayak gitu-gitu hindari ya. Waroknya para ulama itu dahsyat tadi. Imam Abu Hanifah itu pernah dicurhati jamaah habis ngisi gini, dicurhati gini. Imam, saya ini lagi sedih. Kenapa?
kambing saya hilang Imam. Sampai sekarang 2 hari belum ketemu. Ya udah dicari dulu, coba kira-kira larinya kemana. Besok lagi taklim, Imam Abu Hanifah nyari nih jamaahnya hilang kambing, ditanya lagi, udah ketemu? Belum Imam. Seminggu ditanya lagi, udah ketemu. Akhirnya fix hilang dia. Apa yang dilakukan Imam Abu Hanifah? Imam Abu Hanifah datang ke peternak kambing. Imam Abu Hanifah tanya ke peternak kambing, kambing itu paling tua umur berapa ya? Kata peternak kambing ini, sepengalaman saya jadi peternak kambing, kambing itu paling sepuh, paling tua itu 7 tahun kata dia. Itu kambing paling tua tuh. Terus apa yang dilakukan Imam Abu Hanifah? Imam Abu Hanifah tidak makan sate kambing 7 tahun tadi. Karena khawatir apa? Takutnya kalau dia makan, beliau makan dari daging kambing yang hilang ini, yang syubhat ini posisinya. Itu waroknya para ulama itu. Masih Abu Hanifah ya, ini saya ambilkan. Semua imam kita 4 mazhab itu semuanya orang warok. Saya punya riwayatnya semua itu. Abu Hanifah itu pernah kehujanan tadi, hujan kayak gini. Kemudian beliau berteduh di bawah pohon, kayak gini, berteduh di bawah pohon. Datang muridnya, kehujanan juga lari, berteduh di samping pohon itu ada rumah yang ada genteng menjorok ke jalan gini loh. Ada kanopinya lah kira-kira. Lah muridnya itu kan langsung di situ, tambah deres kan. Muridnya langsung ngeyup di situ, di bawah rumah orang, di bawah genteng rumah orang. Lah muridnya ngelihat ke kanan, loh Abu Hanifah kok kebroh tuh di bawah pohon, kan namanya di bawah pohon kan, mesti kan tembus. Dipanggil sama muridnya, sini Imam, sini. Imam Abu Hanifah geleng. Besok paginya ketemu sama muridnya penasaran, kok enggak mau ngeyup bareng saya salah apa wahai Imam? Kata muridnya, apa kata Abu Hanifah? Saya itu enggak mau berteduh di situ bukan karena kamu salah. Saya cuman ingat ini orang yang punya rumah, punya hutang sama saya. Kalau saya berteduh di bawah rumahnya, saya takut itu termasuk riba. Ngambil manfaat kan riba tuh. Iya tuh, bunga tuh berarti. Kok kepikiran riba loh? Itulah kehati-hatian ulama itu. Kehati-hatiannya ulama. Iya kan? Kalau jenengan minjem uang dari saya terus saya bilang, ini nilai 1.000, balik ke 120 ya. 20 ribunya kan riba. Lah Imam Abu Hanifah enggak gitu. Ini orang minjem Abu Hanifah dalam kondisi darurat enggak mau tetap ngeyup di bawah genteng rumahnya orang ini karena apa? Khawatir itu bagian dari manfaat dia minjem pinjaman. Takut riba dia. Karena enggak masuk akal kan di kita ini. Itulah para ulama ini. Jadi sikap warok ini harus kita jaga. Semending nih enggak jelas tuku sing jelas lah. Kalau ayam kok gak enak sing jelas, wis lainnya dulu lah ya, pecel lele dulu atau ya, atau gorengan sih lah, mie ya, cuma mie ayam. Tapi mie ayam ini juga hati-hati ya, dirorakan langsung apa mie ayam sih pinggir jalan, itu gak warok itu hadir. Sekelas aktivis itu harus warok hadir ya, biar aktivitas dakwahnya biar tambah berkah gitu ya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kau menjawab ya. Itu satu tujuan. Ya, tadi nyinggung. Saya memang lepas itu terus lah, tapi lepas itu mesti tutup hidung Ustaz, karena bau sekali. Makanya kenapa kok saya heran jenengan bisa mampir gitu loh. Ada baunya minta ampun. Kalau hidung saya ya, bisa Mas kebetulan nggak bau tadi. Mas panen berarti Mas panen. Masya Allah. Kayak gitu satu tujuan, nanti mungkin Hidung ngantung ya. Hidung ngantung nggak warok ya. Baik, mungkin ada satu lagi yang ingin bertanya. Ya, silakan Pak. Pak Eko, monggo. Oh, Pak Eko. Ini pertanyaan tentang set makanan. Kalau sekarang ini yang saya tanyakan tentang cara mencarinya. Dulu saya ingat sekali jangan pernah menyampaikan. Sekarang ini saya ingin tanyakan lagi biar tegas. Dulu itu kalau kita itu bekerja di suatu lembaga atau dimanapun kita bekerja itu berhubungan dengan waktu itu, kalau kita itu misalnya kok nyolong waktu atau ngeri waktu itu, apa yang kita dapatkan itu bisa menjadi sebagiannya haram. Ya. Itu kalau pertegas lagi. Ya, saya pertegas ya ini.
Orang yang suka curi-curi, karyawan yang suka curi-curi waktu ini. Ya. Kudune mlebu jam 8, mulai jam 4. Dia datang jam 9, pulang jam 3. Dari awal akadnya 8 sampai 4. Dia digaji sebulan misalnya 3 juta. Kalau berangkatnya selalu jam 9 ke jam 3, dia korupsi berapa jam? 2 jam. Menyalahi akad tidak? Kira-kira haram nggak itu? Pakai logika kita aja. Haram nggak? Hatta kalau atasan Anda ikhlas, sudahlah saya ikhlaskan, saya maafkan, ini memang karyawan perlu dibina ini. Dibinasakan. Dibina, ikhlas. Kalaupun ikhlas berarti halal kan? Tapi halalnya tidak barokah ini. Minimal hilang keberkahan. Jadi hati-hati nih, harus amanah. Ya, al-muslimuna ala syurutihim, kan gitu kan kata Rasul. Seseorang muslim itu berdiri di atas perjanjian yang dia buat. Aufu bil uqud. Penuhilah akad-akad yang kamu buat. Ya. Jadi kalau tidak haram ya minimal tidak berkah karena tidak memenuhi akad. Jadi setegas itu Pak. Tapi kalau di FKM ini ya tanya Mas Udin. Jadi kalau Mas Udin tidak ikhlas berarti haram Pak. Tapi kalau Mas Udin ikhlas berarti tidak berkah. Sudah pilihannya antara dua. Ikhlas apa haram apa ora berkah wis. Nih aku nggak pilih loro-loro nih. Saya akan datang jam 8, pulang jam 4. Kalau bisa tak punjuli. Karena berkaca kepada Abu Hanifah tadi. Mending nggak masuk di ranah-ranah syubhat daripada kita jatuh. Kalau memang harus telat ya izin itu bentuk amanah kita. Ya, izin lah, nanti perkara kemudian atasan kita yang punya kebijakan mengizinkan, alhamdulillah. Kalau diminta ya wes diganti jam lembur, ya udah diganti. Antara dua, ridho atau enggak. Kalau atasan ridho rabarokah, kalau ridho haram, wes pilihannya dua itu kan. Ya, wes haram, wes nek haram kan jelas gak barokah. Di antara dua itu. Jadi ya itu ya, pentingnya kita. Itu kan bagian akhlak juga, memenuhi akad itu kan akhlak. Masalah etika kan itu. Lagi rame kan ini. Etika itu dasar Islam, Adit. Kalau urusan etika tok tidak bisa, urusan lain mesti tidak bisa. Iya, apalagi urusan kepemimpinan, urusan amanah yang lebih besar, sulit. Ya, ini saya tidak menggiring ke salah satu paslon. Ya, kan tidak boleh di FKM ini ya berpartai. Ya, tapi saya sarankan jenengan semua nyoblos. Jangan golput tadi. Di kondisi carut marut seperti ini, kalau jenengan golput, suaranya dimanfaatkan. Saya udah cek di daerah-daerah itu, ada gerakan secara masif, orang-orang lanjut usia sengaja nggak diundang. Orang-orang yang orang-orang urban, orang-orang yang keluar kota kerja tidak diundang. Suaranya sengaja diarahkan ke salah satu paslon yang dolim. Ya, maka harus dipakai itu suara. Ya, lah adapun siapa calon yang harus Anda pilih, istafti qalbak, tanyakan kepada hati Anda. Ya, tiga-tiganya bejat Ustaz, tiga-tiganya dolim Ustaz. Loh, tiga-tiganya dolim itu tidak kemudian menghalangi kita untuk tetap memilih salah satunya. Karena dalam Islam itu kalau tiga-tiganya jelek, dalam Islam ada kaidah apa? Ikhtiyaru akhafid dororoin, memilih yang paling sedikit madorotnya. Tetap harus pilih, karena kalau Anda nggak pilih, madorotnya lebih besar. Dan Anda akan ditanya juga, milih ditanya, nggak milih ditanya. Jadi mending milih. Dengan alasan apa? Ini yang paling sedikit madorotnya ya Allah. Menurut pandangan dan sedikitnya ilmu saya, ada hujah di hadapan Allah. Gitu kan? Itu wasiat untuk saya dan untuk jenengan. Ya. Tapi saya tidak mengarahkan ya. Hanya memang ya itu tadi ya. Calonnya ada 3 gitu ya. Yang kalah 2, yang menang 1 ya. Ya, hanya itu. Baik. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Cukup ya? Mungkin bisa diakhiri dengan
Ya, kita berdoa. Ini insya Allah jadi waktu dan tempat mustajab, di tempat sholat, di majelis ilmu, pas hujan bersama orang-orang soleh. Insya Allah jadi waktu yang ijabah untuk kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma aizil islam wal muslimin. Allahumma dzil syirka wal musyrikin. Allahumma ahlikil kufra wal kafirin a'da'aka a'da'adin. Allahumma rzuqna al-istiqamah. Allahumma rzuqna tsabata wal istiqamah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna. Allahumma ja'al tha'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min ladunka dhurriyyatan thayyibah innakas sami'ud du'a. Rabbana la tadharna fardan wa anta khairul warithin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina al-muslimina al-mujahidina fi Filistin. Allahumma ansurhum nasran mu'azzara. Allahumma thabbit imanana wa imanahum. Allahumma thabbit aqdamana wa aqdamahum. Allahumma alaika bil yahudil haqidin. Allahumma alaika bil yahudil ghasibin. Allahumma alaika bil yahudil mulhidin. Allahumma harriril masjidal aqsa minal yahudil la'inin. Allahumma harriril masjidal aqsa minal yahudil ghasibin. Allahumma hafadil masjidal aqsa minal yahudil ghasibin ya arhamar rahimin. Wa antarzuqana salata fil masjidil aqsa muharrara qabla al-mamat ya rahmanu ya rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.